Pada video kali ini gue akan ngebahas Bitcoin, pergerakannya itu mendongsai. Dari kemarin kita roller coaster terus dan tadi pagi sempat kecelek ya, luar biasa. Gue aja gak teliti coy. Oke, so stay tuned. What's going on? Welcome back to Crypto Hell. Selamat datang kembali di channel Crypto Hell yang faedahnya sangat luar biasa. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Oke, sekarang kita akan membahas pergerakan Bitcoin ya, yang sepertinya memang ada indikasi untuk reversal kembali. Tapi ini memang sedikit sih ya, nggak banyak-banyak. Ini cuma bikin lucu-lucuan aja kenaikannya ya. Sebelum kita membahas long term, kita akan ngebahas dulu pada time frame kecilnya. Pada time frame kecil, gue menggunakan di sini time frame 1 jam. Nah, gue akan mereview terlebih dahulu tingkat penurunan itu disebabkan karena apa. Pertama, kita melihat chart pattern rising wedge ya. Yang kedua, kita melihat di sini ada bearish cipher. Yang dimana bearish cipher ini memang kalau misalkan kita tarik dari X, terus habis itu ke A, terus kita pindahin ke D, ini target price-nya memang sudah usai. Ya, di angka 38,2-an ya. Ini loss-nya berapa tadi? Itu di 37,9. Jadi penurunannya memang sudah usai kalau kita menggunakan bearish cipher. Tapi kalau misalkan kita menggunakan chart pattern dan kita melihat dari breakout and retest, maka penurunannya sebenarnya belum usai. Karena potensi penurunan itu 36,1 ya. Dan juga memang di 36,1 ini ada pun level support kuat yang dimana memang bisa menopang BTC untuk tidak turun lebih dari 50% ya, tidak lebih dari Fibonacci 0618 dan juga 0,5. Karena potensinya kalau misalkan tertahan di sini lalu kembali di reversal, maka kenaikan di sini itu adalah Elliott 1 pada daily time frame. Nanti akan kita bahas untuk jangka panjangnya. Lalu bagaimana dengan sekarang? Sekarang itu kan sudah terjadi reversal ke 38,4. Nah, kita lihat dulu potensinya. Kalau kita lihat memang BTC pada level saat ini masih bermain pada channelnya ya, ini descending channel. Jadi potensinya sebenarnya nggak jauh-jauh. Kalau misalkan kita lihat pada time frame 15 pun, di sini memang ada bullish butterfly atau bullish bat. Lalu kalau kita tarik garis Fibonacci, maka kita akan mendapatkan Fibonacci 1618 sebagai area retrace. Nah, yang perlu kita ketahui adalah apakah BTC bisa untuk break up lagi atau break upside dari level support atau level resisten 0618 ini. Karena memang level Fibonacci 0618 ini memang cukup sangat kuat di angka 37,8. Kemarin saja pada saat retesting BTC ini selalu terpantul di 38 berapa nih tadi, 38,790 ya di Fibonacci 0618. Kesimpulannya adalah apakah BTC pada level saat ini bisa, karena kalau misalkan kita gambarkan target price, maka tingkat kenaikannya itu bisa mencapai 39 ribuan lah ya, karena di sini pun memang ada level resistance. Di sini nih ada level resistance. Nah, kalau kita lihat kan di sini kita sudah bisa melihat adanya terjadi penolakan. Misalkan kita buka ini RSI-nya, maka kita bisa melihat adanya hidden bearish divergence ya. Karena di sini kan sudah baru saja breakout dan kembali testing berarti. Kalau misalkan kita tarik seperti ini, berarti BTC itu adalah hidden bearish divergence. Gitu ya. Hidden bearish divergence yang kemungkinan besarnya potensi penurunannya masih berdasarkan target price itu berarti pada level di sini ya. Di sini ada 0786 yang akan mendukung terjadinya bullish bet atau bullish harmony. Nah, sekarang kita lihat terlebih dahulu bagaimana potensi untuk yang bullish apabila BTC pada level saat ini kembali lagi turun ke bawah ya. Kalau kita lihat, berarti potensinya itu BTC akan menuju ke angka 37,7 yang dimana di sini adalah 0786.
Nah, kalau misalkan kita mau menggambarkan bullish cyber, berarti bukan bullish bet coy. Kalau kita mau menggambarkan bullish cyber, maka D ini ya harus berada pada level Fibonacci 0786, dan memang D-nya ini berada pada level Fibonacci 0786 yang kemungkinan besarnya memang bisa mendukung adanya reversal pada range harga 37,3 dan juga 37,7, karena di bawah sini juga ada Fibonacci 1272 ya. Dan kembali lagi kalau kita misalkan tarikkan target price, berarti target price kenaikan, ini gua tarik dari X ke A, potensinya adalah ke angka 41,6 ya. Tapi berhubung kita punya Fibonacci 0618 di angka 40.000 dan juga Fibonacci 0618 di angka 38.790, maka gua memprediksikan 3 potensi. Yaitu pertama, berarti rejections pada Fibonacci 38.790, lalu di angka 40.000, lalu juga kalau misalkan dua Fibonacci 0618 ini bisa jebol, bisa tembus, maka potensi BTC bisa ke angka 41.600 ya. Cuma overall gua mengharapkan BTC bisa segera testing di Fibonacci 0618 0,5 di sini ya, karena di sini pun kalau misalkan kita tarik Fibonacci dari B ke C, maka kita dapat Fibonacci 1618 dan 141-nya itu ada di sini, range-nya 35,7 sama 36,6. Kalau misalkan bisa pun pada level ini menjadi zona beli, maka BTC bisa mendukung ini coy. Karena BTC pada Elliott Wave pertama ya, pada impuls pertama itu tidak bisa lebih atau tidak boleh lebih dari 0,618 atau 0,5 ya. At least toleransinya itu penurunan tidak boleh lebih dari Fibonacci 0,5 atau 50%-nya. Berhubung di sini pun ada level support yang tadinya ada level resisten kuat, maka BTC bisa saja berpotensi reversal untuk koreksi ABC di sini ya. Nah, tadi kan kita sudah memprediksikan ya kalau misalkan BTC itu berpotensi untuk kembali lagi reversal ke atas. Nah, berarti potensinya adalah di sini BTC bisa untuk koreksi A, berarti di sini adalah A-nya, di sini adalah B-nya, lalu di sini ada C-nya. Di situ ya. Nah, jadi teman-teman harus melihat potensi di 36 yang kemungkinan besarnya bisa memberikan pantulan atau reversal yang sangat bagus, karena potensi kenaikan di impuls 3 itu bisa sangat lebih tinggi dibanding impuls 1 dan impuls 5-nya ya. Nah, berhubung kita sudah melihat potensi kenaikan di sini, berarti kan at least seperti berapa persen nih? 50 ya, 50 persenan. Dan juga memang pada level Fibonacci 2618 ini ada level resisten. Dan apabila memang nanti pada level tersebut, jadi ntar skenario di sini ya, antara 1 dan 2 di sini. Apabila pada level-level ini memang terjadi koreksi kembali, maka potensinya itu BTC harus terkoreksi kembalinya itu at least 50% atau 0,5 ya. 0,5 Fibonacci dari tingkat kenaikan impulsnya. Dan berhubung di sini pun di 0,5 ada level support di daily time frame ya. Daily time frame itu memang ada level support yang mendukung. Apabila memang BTC bisa meneruskan potensinya ke impuls 5, maka harus retesting dulu pada level Fibonacci 0,5 di angka 44,7. We are so expecting this karena memang BTC kalau misalkan kita melihat pada skenario bullish-nya, maka tahun ini adalah bulan yang paling cocok untuk BTC kembali bullish atau bull run. Cuma gue belum bisa declare bahwa BTC itu sudah kembali bull run pada level saat ini selama BTC belum menyentuh all time high ya. Di situ karena indikasinya bisa saja terjadi dead cat bounce at least seperti 50 atau 60 persenan, atau bisa saja 80%. Kalau kita lihat pada historical data pun pada dasarnya kita pernah melihat beberapa kali BTC itu dead cat bounce. Seperti contohnya kalau kita di sini kan memang testingnya pada MA50 weekly time frame ya. Kalau kita lihat memang beberapa kali 2000 berapa kan nih 2018
BTC itu dead cat bounce pada MA50 setinggi 110% ya. Ini estimasinya berarti ya 101%. Lalu BTC juga pernah testing di MA50-nya itu kembali dead cat bounce 50%. Lalu kembali lagi testing, rebound lagi di MA100, kenaikannya 51%. Dan setelah itu terjadi lagi koreksi yang memang cukup sangat dalam, lalu menyentuh pada IMEI 300 ya. Dan di sini beberapa kali kita menemukan BTC kembali bullish pada IMEI 300-nya, seperti contoh Desember 2018, lalu Maret 2020 pada saat Corona Crash. Nah, mana lagi yang kira-kira dead cat bounce ya? Yang kira-kiranya dead cat bounce itu di sini di bulan April tahun 2014, testing pada IMEI 50 kenaikannya 63%. Terus mana lagi kira-kira potensi yang dead cat bounce itu? Oke, di sini nggak ada ya. Nah, ekspektasinya adalah kalaupun memang BTC kembali lagi bullish, maka mengikuti pergerakan BTC itu pada tahun 2013 bulan Juli. Karena pernah sempat testing di MA50, lalu kembali lagi bullish setinggi 1.700%, 1.700% coy. Jadi potensinya memang ada dua ya. Yang kemungkinan besarnya ini adalah dead cat bounce, karena kalau misalkan kita lihat pada historical data pun BTC pada 2018 memang tertahan pada IMEI 20-nya lalu kembali lagi downtrend. Tapi semisalnya memang BTC masih kembali bullish, maka BTC harus melihat historical data 2013, karena harapannya adalah BTC harus breakout dari IMEI 20-nya untuk kembali bullish. Kalau kita lihat di sini pada dasarnya BTC itu masih rejecting ya, masih rejected pada IMEI 20-nya, yang harapannya adalah kita atau BTC kita ya harapannya adalah BTC bisa open candle suatu saat nanti apabila memang kembali ke Impulse 3, harus open candle di atas IMEI 20 weekly time frame. Untuk kembali bullish, estimasi kenaikannya itu at least 800% ya. Jadi antara 150 ribu dolar atau 200 ribu dolar. So, itu adalah insight dari BTC. Gua harap teman-teman bisa mendapatkan insight yang baik dari sini. Thank you buat teman-teman yang sudah join di grup Telegram. Hari ini gua memberikan giveaway, jadi ada dana kaget. Jadi teman-teman klik link di deskripsi, di situ ada dana kaget. Selamat buat teman-teman yang mendapatkan dana kaget. Sorry kalau misalkan giveaway-nya nggak banyak, tapi setidaknya ini adalah apresiasi dari gua untuk teman-teman karena teman-teman sudah mendukung channel ini untuk terus berkembang. Gua Angkara Murka, kalian jangan sakit-sakit, saya terus karena saya itu mahal. I'll see you guys on next post video post, ya itulah. Peace out.